bertakwa. Rasul itu adalah manusia yang paling bertakwa. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, berasal dari seorang sahabi bernama Anas bin Malik, ya, bahwa Rasul ketika didatangi oleh sekian orang yang ingin mengetahui tentang keseharian ibadah Rasul. Rasulullah sebagai seorang figur, Rasulullah sebagai seorang pelaku perubahan, Rasulullah sebagai orang yang ingin agar dengan keberadaan Rasul itu umat semakin luhur, semakin mulia, semakin jaya, semakin makmur, semakin aman, sejahtera, dan seterusnya. Itu ternyata diawali oleh seorang Muhammad Rasulullah SAW yang paling ideal ketakwaannya. Rasul bersabda begini, ketika datang ada orang yang melihat dan mendengar tentang ibadah Rasul, sholat malamnya luar biasa, saumnya luar biasa, ya, dan seterusnya, sampai akhirnya mereka punya keinginan, wah kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Rasul. Kalau gitu saya ingin supaya saya seperti Rasul, kata mereka, saya ingin saum seumur hidupku. Pokoknya seumur hidupku ingin saum. Kata yang lain, kalau gitu saya ingin seperti Rasul, bahwa sepanjang hidupku sholat malam, tahajud. Gitu. Nggak akan tidur. Yang saum nggak akan berbuka. Dan yang satu lagi, mereka berkesimpulan ternyata pribadi Rasul itu adalah yang harus ditiru adalah ternyata bahwa tentang masalah berkeluarga. Kata dia, kalau gitu saya tidak ingin menikahi wanita. Nah, semua itu diklarifikasi oleh Rasul, diluruskan oleh Rasul. Kata beliau, ama wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum billah. Aku adalah manusia paling takut kepada Allah dari kalian. Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Tetapi walau demikian, kata Rasul, aku saum, aku berbuka. Aku sholat, tapi aku juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Kata Rasul, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang yang benci pada sunnahku, maka dia bukan dariku. Kalau kita ambil dari hadis ini bahwa ternyata Rasulullah sebagai manusia yang Allah utus ke dunia ini untuk melakukan perubahan, ternyata mereka orang atau beliau ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Namanya paling tidak bisa disaingi. Jadi pemimpin itu ternyata paling bertakwa. Pemimpin itu paling bertakwa. Orang yang ingin melakukan perubahan itu adalah harus diawali dari dirinya. Dia harus menjadi orang yang paling bertakwa dibanding lainnya. Karena Rasul, ya kalau kita kaitkan dengan pelaku perubahan, yaitu adalah bahwa Rasul itu paling takut pada Allah, paling bertakwa pada Allah. Berarti hidupnya Rasul itu adalah susah disaingi lah dari ibadah dan ketakwaannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama, ya, teruskan saja. Tadi akhlak yang mulia sudah ya. Ini dari sirah, dari sirah. Kejadian sirah dikemukakan oleh Ja'far bin Abi Thalib pada saat beliau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, bertemu dengan Raja Najasyi, lalu dihadirkan, lalu diminta supaya menjadi juru bicara, mengatasnamakan umat Islam, siapa kalian? Nah, kata Rasulullah SAW, ya, kata Ummu Salamah, Ja'far menjawabnya begini, bahwa Rasul itu di sini disebutkan bahwa
Kata beliau, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami tahu nasabnya Muhammad itu siapa. Kami tahu kejujuran Muhammad itu seperti apa. Kami tahu tentang amanah, bahwa apabila diberi amanah itu dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kami tahu tentang Muhammad itu dari sisi afaf. Afaf itu hatinya bersih, tidak tamak, tidak rakus, tidak ingin melukai orang lain, tidak menjadikan orang lain sebagai objek korbannya. Ini adalah yang patut kita pelajari. Jujur, amanah, dan bersih hati. Nah, ini adalah harusnya sebagai kita, sebagai umat Muhammad SAW, inilah yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Siapapun kita, jika kita ingin merubah menjadi pelopor, menjadi pelaku kebaikan, maka kita harus dalam diri kita itu adalah seperti ini, ya, seperti yang digambarkan oleh orang yang lebih tahu tentang Rasulullah SAW. Disebutkan juga bahwa Rasul itu, ya, Rasul itu adalah katanya pada anak ilallahi, menyeru kita kepada Allah, menyeru, mengajak kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada Allah. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran. Orang yang merubah itu tentu merubah dari jauh pada Allah, dari tidak tahu Allah kepada tahu Allah dan dekat dengan Allah. Dengan cara linwahidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna nahnu na'budu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awsan. Tradisi nenek moyang yang mereka itu adalah menyembah berhala, ya, yaitu menyembah batu, al-hijarah, menyembah berhala, itu adalah dialihkan oleh Rasul, dirubah oleh Rasul, sehingga kita hanya bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang sebelum kita menjadi orang yang bertauhid itu nakhla'u di sini disebutnya. Nakhla'u itu artinya kita menelanjangi, maksudnya kita membebaskan diri, kita meninggalkan. Jadi meninggalkan budaya, tradisi yang tidak sesuai dengan makna tauhid, ya, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan atau ketaatan kepada selain Allah. Nah, itu yang diajak oleh Rasul, dirubah oleh Rasul. Lalu di sini disebutkan wa amarona bisidqil hadisi wa adail amanati wa silatur rahmi wa hisnil jiwari wal kaffi anil maharimi wad dimai wa nahana anil fawahishi wa qawli zuri wa akli malil yatimi wa qadhfil muhsanat. Rasul itu merubahnya kemana? Membawa umat ini dibawa kemana? Nah, Rasul kan pelaku perubahan itu. Merubahnya kemana nih? Nah, robahnya itu adalah menjadi orang-orang yang kalau berbicara jujur, kalau diberi amanah, maka ditunaikan amanah itu. Lalu melakukan silaturahmi. Lalu kalau bertetangga dengan baik. Lalu hal-hal yang haram ditinggalkan. Membunuh, tidak membunuh. Lalu berzina, tidak boleh berzina.
berkata palsu, tidak boleh. Memakan harta anak yatim, tidak boleh. Menuduh orang lain tidak terpuji, tidak boleh. Ini semua ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diserukan oleh orang yang melakukan perubahan. Rasulullah itu merubah manusia yang tadinya tidak demikian menjadi demikian. Diulang lagi kata beliau, wa amarona an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'an wa amarona bis salati waz zakati was siyam. Lalu Rasul itu memerintahkan kami agar mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, memerintahkan kami untuk sholat, menunaikan zakat, melakukan saum, dan lain-lain. Nah, jadi ikhwafillah, inilah perubahan yang dilakukan oleh Rasul. Nah, kalau kita kembali kepada tadi, jadi siapa sebetulnya yang melakukan perubahan itu? Ya, kalau kita lihat di dalam apa yang tadi kita sudah dengar, itu adalah Rasulullah. Rasulullah lah pelaku perubahan. Perubahannya apa? Tadi sudah kita dengar bersama. Dan Rasulullah sebagai orang yang melakukan perubahan itu adalah diakui oleh umatnya bahwa adalah orangnya itu pelopor kebaikan, pelopor kejujuran, pelopor tentang amanah, pelopor tentang kesucian jiwa. Orang yang melakukan perubahannya itu merekat dalam dirinya itu seperti ini. Gitu. Dan kita bisa buktikan bahwa Rasul yang beliau adalah pelaku perubahan, yang melakukan perubahannya kemana tadi sudah saya jelaskan, akhirnya berhasil. Tidak perlu puluhan tahun, abad-abad, ratusan tahun, Rasul merubah jazirah Arab yang tadinya tidak seperti ini menjadi seperti ini. Hanya dalam 23 tahun. Karena apa? Karena memang pelaku perubahannya adalah pelopor kebaikan. Dalam segala bidangnya adalah berada dalam ideal. Kita lihat misalnya adalah sekarang tadi dari kepribadiannya ya. Kepribadiannya, nasabnya, namanya, dari mana asalnya, dan seterusnya, termasuk kepribadiannya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat kiprahnya nih, kiprahnya. Kalau dalam Al-Quran, ya misalnya dalam ini, lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini nama ulul azmi. Ya, Nabi Nuh satu. Kemudian ilaika, ilaika kamu di sini yang berada dalam posisi yang diajak bicara saat itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma wasaina Nabi Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan Musa, wa Isa, dan Isa. Jadi ini adalah apa namanya, ulul azmi. Dan diawali dengan kata syara'a. Syara'a itu adalah syariat. Syara'a yasra'u syira'atan wa syari'atan. Jadi syariat. Dan syariat itu adalah oleh Allah disebut dengan minad din, bagian daripada ad-din. Dan yang menjadi wasiat dari Allahnya adalah wasiat pesan. Jadi ini pesan dari Allah. Allah berpesan kepada ulul azmi. Dan ulul azmi yang kita bahas di sini adalah
ilaika, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wasiat itu adalah berupa syariat. Diapakan syariat itu? Nah, ini perintah. Ya, kalau bahasa Arab namanya masdar, ya, an masdariyah. Ya. Apa perintahnya? Allah berfirman, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah Islam, tegakkanlah oleh kalian Islam. Berarti tadinya ya secara pemahaman rasio yang sangat mudah adalah berarti tadinya tidak tegak, tadinya tidak kelihatan, tadinya terhampar, ya, tadinya tertidur. Sekarang harus ditegakkan, dan menegakkan itu perlu tenaga, perlu power, ya. Dan di sini adalah kata Allah perintah aqimu, dan aqimu beda dengan qoma. Qoma yaqumu qiyaman, berdiri artinya. Tapi kalau aqama yuqimu iqamatan, berarti iqamah. Iqamatuddin berarti menegakkan din. Dan tentu adalah di sini adalah sesuatu yang merupakan jelas di sini bahwa dinnya itu adalah syara' yang disyariatkan tadi itu. Jadi menegakkan itu adalah menegakkan Islam, maksudnya menegakkan syariat Islam. Ini akan tentu bagi Rasul sudah teruji. Karena Rasul meninggal, Islam sudah tegak. Perintah ini berlanjut kepada para sahabat, berhasil. Berlanjut pada para tabi'in, dan akhirnya pada kita. Jadi kita semua ini adalah akan dimintai tanggung jawab. Apa peran kalian terhadap ayat ini? Kalian menjadi pengikut Rasul, berarti Rasul imamnya. Kita pengikutnya, makmumnya. Kalau imamnya menegakkan Islam, berarti kan makmumnya menegakkan Islam. Kalau imamnya ruku, berarti makmumnya ruku. Gitu. Nah, kalau imamnya bertauhid, maka makmumnya bertauhid. Seterusnya. Jadi, seperti itu. Ya. Nah, tentu kalau di sini disebutkan, kata Allah, kabura alal musyrikina ma tad'un ilaihi. Yang kalian pegang itu, yang kalian lakukan itu adalah tidak membuat suka orang musyrik. Kaburo, sangat besar, alal musyrikin, bagi orang-orang musyrikin, mata da'uhum ilaihi, apa yang kamu serukan kepada mereka itu. Jadi yang sangat keberatan terhadap perjuangan kalian umat Islam itu adalah orang-orang musyrikun. Nah, begitu. Di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Dan tentu banyak lagi ayat yang lain. Yang perlu kita ambil sebagai pelajaran juga adalah bahwa pelaku perubahan itu adalah ternyata tipe manusianya itu adalah menegakkan keadilan. Hadisnya panjang, ya, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan ini adalah redaksi Imam Muslim, ya. Nah, melalui seorang istri beliau namanya Aisyah yang meriwayatkan kisah ini. Tapi karena panjang, saya akan nukil di akhirnya saja. Ya, begini kata Rasul alaihi salatu wassalam, amma ba'du. Ini berupa ceramah nih, berupa khutbah. Kata beliau, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, binasanya orang-orang sebelum kalian itu, annahum kanu, adalah bahwa mereka itu idza saraqa fihim musyarif, apabila orang yang syarif, ya, syarif itu adalah orang yang berkedudukan, orang yang status sosialnya tinggi,
orang yang dihormati, orang yang kalau di kita disebut pejabat, gitu ya, tokoh masyarakat dan seterusnya lah begitu. Nah, mereka itu saroko. Saroko itu mencuri. Nah, bayangkan ya, orang yang ditokohkan, orang yang kita anggap bahwa mereka adalah figur, ternyata dia berbuat sesuatu yang tidak baik, yang tidak senonoh, yang tercela. Di sini dicontohkannya mencuri. Kalau di kita bisa jadi mencuri, menggarong, korupsi, ya, dan seterusnya. Nah, karena yang mencuri, yang melakukan itu, yang korupsi itu adalah pejabat ataupun orang yang berkedudukan tinggi, taroku, maka dibiarkan, tidak dihukum, atau malah dibebaskan, atau perkaranya dimenangkan. Ya, kamu bebas, gitu. Kamu terbukti tidak bersalah, kamu terbukti tidak berhak untuk mendapatkan hukuman, gitu. Kamu berhak bebas. Gitu. Mungkin berarti yang sebelahnya kena hukumannya. Ya. Nah, jadi tidak ada. Mereka dimenangkan perkaranya. Mereka bebas. Mereka dibiarkan berbuat maksiat. Dalam bahasa Rasul di sini, seolah terjadi pembiaran terhadap orang-orang yang dia berstatus pejabat, kalau mereka melanggar, kalau mereka mencuri, kalau mereka korupsi, kalau mereka melanggar apa yang menjadi ketetapan dan nilai dan norma, dibiarkan aja. Tidak dihukum, gitu. Bahkan dibebaskan. Wa idza saraqa fihi mudha'if, tetapi sebaliknya kata Rasul, kalau yang mencurinya itu adalah orang yang ad-dhaif, atau itu orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang rendahan, ya, orang yang dia itu adalah tidak punya daya, gitu kan. Maka orang itu adalah aqamu alaihil hadda, maka dia akan dikenai sanksi, akan dikenai hukuman, ya, akan dipotong tangannya, akan dikisos, akan dipenjara, gitu. Pokoknya kena dia, karena dia adalah orang lemah, bukan orang kuat. Jadi kalau ingin selamat, gitu ya, istilahnya dari hukuman, dari denda, dari sanksi, dari hukuman apa saja, maka orang akan berebut untuk menjadi pejabat, supaya kalau jadi pejabat dia bisa melindungi diri, dia bisa terproteksi dari hukuman-hukuman. Kalau dia melanggar, dia bisa menangkan perkaranya, dia bisa lindungi, dan akhirnya dia adalah menjadi orang yang bisa hidup. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang terhina, dia seolah tidak berhak untuk hidup, dan dia akhirnya menjadi orang yang tersisih. Kalau jadi hidup juga jadi orang yang budak, ya, orang diperdaya, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, wa inni walladhi nafsi biyadih. Sungguh aku. Nah, ini pelaku perubahannya nih. Di sini ditampakkan oleh Rasul. Bagaimana pelaku perubahan? Sungguh aku, demi yang jiwaku di tangannya. Berarti bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lau anna, kata Rasul, seandainya saja Fatimah binta Muhammadin sarokat. Fatimah bin Muhammad itu mencuri. Laqata'tu yadaha. Aku akan potong tangannya. Gitu. Jadi bayangkan. Kita tahu bahwa Fatimah itu nikah dengan Ali. Ali itu mempunyai putra, antara lain yang kita sangat kenal adalah Hasan dan Husain. Dari situlah kemudian beranak pinak. Ikhwati fillah, itu adalah orang yang sangat disayangi. Putra laki-lakinya Allah panggil duluan, yang dibiarkan hidup adalah Fatimah. Jadi wajar kalau Rasul sangat sayang pada Fatimah. Tapi begitu pun kalau si anak kesayangan ini mencuri, terbukti, kata Rasul, aku tidak akan punya belas kasih. Aku akan potong tangannya.
Dan kalimat tak di sini, ikhwati fillah, ini adalah yang melakukannya Rasul sendiri. Jadi seolah-olah, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, wahai manusia, kalau terbukti anak kesayanganku Fatimah binti Muhammad mencuri, terbukti kasusnya, aku sendiri yang akan mengeksekusinya. Aku potong tangannya. Gitu. Nah, ini yang kemudian saya beri judul bahwa wah, itu namanya di antara bukti bahwa pelaku perubahan itu harus berkeadilan tanpa pandang bulu. Siapa yang salah ya hukum, siapa yang benar ya harus ditegakkan. Itu namanya adil, tidak berpihak, tidak bisa dibeli, ya. Tidak kena rasa, ya. Kalau ada belas kasih, ada rasa, ada beli, keberpihakannya itu semata-mata totalitas kepada kebenaran. Nah, ini juga begitu. Tidak berpihak kepada orang yang tidak beriman. Ini adalah penting juga kita bahas. Mungkin cukup sampai di sini nanti karena waktunya udah habis ya, Pak. Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Atau lihat juga surat Al-Mumtahanah atau Mumtahinah ayat 1. Ya. Di sini satu saja karena supaya mungkin ada waktu tanya jawab. Kita lihat sejarah. Dalam surat Al-Maidah ayat 78 ini ada sejarah. Kita disuruh baca sejarah. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ini berita nih. Berita itu berarti karena datangnya dari Allah, maka kita percaya, membenarkan bahwa peristiwa ini pernah ada. Kata Allah SWT, telah dikutuk. Lu'ina itu dikutuk. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dikutuk melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Bukan melalui lisannya Muhammad, bukan. Allah berfirman melalui lisannya Dawud, wah itu adalah sebelum Sulaiman, berarti kan. Nah, kemudian dan Isa bin Maryam. Kenapa? Kata Allah, bima asau, bahkan ya'tadun. Mereka berbuat maksiat. Jadi orang apabila berbuat maksiat, akhirnya akan dikutuk. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah melampaui batas. Orang yang melampaui batas akhirnya akan dikutuk. Ini sejarah ini. Kata orang, sejarah berulang. Jadi kalau diulangi maksiatnya, diulangi perbuatan melampaui batasnya, berarti dia siap juga untuk mengalami apa yang dialami oleh orang-orang dan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu dikutuk, ya berarti siap juga orang yang melakukan maksiat itu untuk dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berikutnya adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka itu apabila melakukan kemungkaran, di antara mereka terjadi kemungkaran, maka tidak saling mengingkari, membiarkan aja. Jadi terjadi pembiaran terhadap kemungkaran. Jadi kalau berbuat mungkar itu ya mau zina boleh, mau riba boleh, mau khomer boleh, mau curang boleh. Pokoknya apa yang disebut dengan kemungkaran, dibiarkan aja. Gitu. Nah, labi sama kanu yaf'alun. Tara katsirum minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu perhatikan kata Allah, taro itu kamu lihat, katsiron, kebanyakan, minhum dari mereka, yatawallawna alladzina kafaru. Berpihak, wala, loyal kepada orang-orang kafir. Itu di sini.
Labi sama qaddamat alahum anfusuhum an sakhitallah. Ini akhirnya nih. Allah murka alaihim kepada mereka. Dan Allah akhiri mereka wa fil azabi hum khalidun. Mereka akan kekal di dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sejarah. Ya. Nah, ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, ini sejarah. Kalau dilakukan ini, maka bisa jadi adalah akan terulang-ulang. Kutukan Allah akan terjadi lagi, azab Allah akan Allah berikan, dan semua petaka bisa jadi akan Allah turunkan. Jadi itu yang mungkin masih banyak ya, belasan ini. Cuman saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita belajar bahwa pelaku perubahan dalam hal ini saya tampakkan, saya tonjolkan adalah figur ideal kita, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul itu sebagai pelaku perubahan ternyata yang beliau jadikan riwayat yang tidak bisa kita lupakan, yang kita bisa buktikan dalam sejarah perjuangan beliau, kepribadian beliau, itu adalah seperti ini. Dapat kita gali dalam Al-Quran, dan dapat kita gali dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan kita camkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Rasul adalah qudwah bagi kita sekalian. Demikian, akhiri wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ustadz. Saya kira paparan yang luar biasa. Tadi ada beberapa teman yang minta materinya di-share itu Ustadz. Tadi, Enggak, nanti kalau sudah dirapikan ya. oke siap. Enggak. Oke. Baik, masih ada waktu sedikit buat diskusi. Ini sudah ada dua yang raise hand. Pertama Kang Mirzak, kedua Pak Zahrawi. Mungkin Pak Kang Mirzak dulu, silakan. Dibuka dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, masukan yang cukup aktual untuk kita, terutama dalam melihat Rasulullah sebagai figur ideal kita. Nah, dalam konteks kekinian, agaknya sulit sekali untuk kita mendapatkan figur-figur yang ideal. Nah, apalagi di masa-masa kekinian, di saat kita akan memilih seorang pemimpin, tentunya mungkin kaidahnya adalah kita memilih di antara pemimpin-pemimpin yang baik di antara yang buruk, atau yang lebih sedikit keburukannya di antara yang ada. Nah, sementara yang jadi pandangan kita itu. Tadi Pak Kiai sudah sampaikan beberapa standar atau beberapa hal yang bisa dijadikan ukuran untuk menakar seseorang atau profil-profil yang bisa dijadikan oleh pemimpin. Di antaranya tadi ada nasab, akhlak, ketakwaan, keahlian atau profesionalismenya gitu. Nah, menurut Pak Kiai, apakah standar pengukuran tadi itu harus secara proporsional semuanya dilihat, atau ada skala prioritas dalam menentukan, terutama konteks saat ini adalah calon-calon pemimpin daerah yang mungkin di bulan November akan kita pilih. Ya. Itu aja Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, saya kira Pak Zahrawi bisa sampaikan pertanyaan juga, nanti biar sekalian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak narasumber dan yang terhormat juga Pak moderator. Ya, seliling doa semoga kita bisa awet tua, sehat dan manfaat. Amin. Keprihatinan yang sekarang saya rasakan kalau kita
kembali pada sejarah Rasulullah Muhammad SAW 23 tahun bisa terjadi perubahan. Dan sekarang pun juga sudah terjadi perubahan. Tetapi ada plusnya sekarang. Perubahan plus pengerusakan gitu loh. Kalau ya UUD 45 yang lama ini kan sangat minim yang namanya kita terjebak dalam proksi atau uang suap money politik ini. Saat ini sudah merebak dan saya memberikan istilah baik legislatif maupun eksekutif ini adalah kursi yang mahal, panas sekaligus disertai dengan benih-benih koruptif. Nah, sekarang bagaimana agar ini kita bisa Lebih jam ya, bisa 7.02 sebenarnya. bisa merubah realitas yang sekarang memprihatinkan. Karena kalau sebelum reformasi ini kalau pilihan legislatif ya hanya nomor urut nyaman. Sekarang itu ya Allah kursi kabupaten saja untuk legislatif sudah lebih dari 1 M harganya. Dan ini panas sekali sekarang. Ya, ya, ya. Koruptif ini sudah amburadul. Sekarang bagaimana kita hadir untuk membawa perubahan menjadi lebih benar, lebih baik, lebih adil Oke. dan solutif. Nah, Ya. sekarang ini solutif tetapi pengerusakan hidup kehidupan. Oke. Nah, semoga Baik. Kita tangkap Pak Zaro ya. ya, Terima kasih. sehingga Ya. ini monggo nanti kita diskusikan agar Ya. nanti kita di Zoom ini nanti bisa memberikan Solusi. arah dan Oke. implementasi, Oke. ya, implementasi faktual, tidak hanya sekedar kita berretorika. Matur Ya. nuwun. Oke, Mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya kira dua hal itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal itu dulu, Ustaz, monggo ditanggapi. Tanya ideal sekali, ya tidak. Dan memang sesuai dengan realitas kita akan hadapi dekat dengan Oktober. Itu adalah bisa jadi menentukan nasib umat dan bangsa Indonesia ke depan. Jawaban saya tidak akan puas. Saya tidak bisa janji untuk bisa seperti yang diharapkan, walaupun paling memberi sinyal-sinyal saja gitu. Seperti ada istilah begini, ma la yudroku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang kita tidak bisa raih semua, ya jangan tinggalin semua gitu. Paling itu saja. Jadi kalau dalam kaidah syar'i, kalau kita dihadapkan pada dua, satu maslahat dan satu mafsadat, satu rusak dan satu baik, maka pasti yang kita harus ambil adalah yang baik. Dan yang rusak tinggalkan saja. Kita pilih yang baik. Yang jadi masalah adalah misal tidak ada baik, tidak ada buruk, yang ada adalah buruk dan buruk. Maka berarti ini gimana lagi dah? Kita ini sekarang kan realitasnya dihadapkan pada gambar aja. Gambar, foto, ditampang di mana-mana, gitu kan. Umat tidak tahu siapa dia, gitu kan. Taunya pokoknya ganteng, tampan, cantik, gitu. Bahkan disandingkan seperti suami istri, begitu harmonisnya, begitu klopnya lah, gitu ya. Dijodoh-jodohkan seperti pokoknya seindah mungkin, seharmonis mungkin. Kemudian angka, gitu kan. Paling itu yang kita. Paling ada sedikit moto, gitu kan. Moto dalam perjuangannya yang diusung begini begitu. Paling itu yang kita kenal itu. Nah, apakah itu menjadi janji, apakah itu ada konsekuensinya, kita tidak tahu. Umat tidak tahu. Nah, jadi kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak ideal, ya paling pilihannya itu adalah daripada, gitu. Ambil yang lebih ringan bahayanya. Nah, oleh karena itu yang kita harus lakukan adalah bahwa tadi
bagaimana caranya agar yang kurang bahaya, kurang banyak madorotnya, tidak lebih buruk, gitu. Paling itu yang harusnya oleh umat dijadikan sebagai suatu alternatif. Karena kalau mengingat pada tadi Rasul, wah tadi semuanya ideal semua. Ideal semua. Susah gitu untuk mengambil apakah ada seperti Rasul saat ini. Nah, itu tidak mudah. Karena itu ya ketika kita dihadapkan hanya gambar dan nomor, ya dari mulai sekarang kita cari-cari siapa sih sebetulnya orang yang kira-kira bisa mengambil bagian untuk perubahan negeri ini kepada yang lebih baik. Nah, kalau tidak ada ya sudah. Orang paling lihatnya adalah dari sisi gambarnya, dari sisi yang lain. Tidak ada perkenalan program, tidak ada perkenalan siapa saya, siapa itu dan seterusnya, tidak ada. Pokoknya nomornya dari situ. Mungkin yang tahu adalah pejabat-pejabat, orang yang sudah kenal banyak, familinya, ataupun lain-lainnya. Selebihnya gambar, nomor, sama amplop, jangan-jangan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka bisa jadi itu yang dipilih. Nah, jadi kita harus pertama, kalau menurut saya adalah pertama, harus awali cara memilih kita itu dengan iman kepada Allah. Ada rasa takut kepada Allah. Bahwa kalau kita memilih atas dasar fulus, atas dasar amplop, atas dasar dunia, maka sebetulnya dunia itu sebesar apapun akan hilang. Bayangkan sekarang kalau zamannya hacker, ini adalah terjadi, rekening-rekening kalau sudah pada di apa namanya hacker semua datanya gimana? Ya tidak. Apalagi kalau misalnya adalah data-data semua kita ini sudah katanya sudah ketahuan gimana? Ya, sampai ke nama ibu ketahuan, sampai ke password ketahuan. Wah, gimana tuh? Berarti uang sebanyak apapun bisa direkayasa sedemikian rupa. Jadi ini adalah suatu hal yang mengkhawatirkan. Jadi yang pertama rasa takut sebetulnya. Takut bahwa sebetulnya apa yang kita dapatkan di dunia ini tidak akan ada apa-apanya jika kita menghadap Allah SWT. Nah, itu satu. Nah, kalau ini tertancap saja pada semua kita umat Islam bangsa Indonesia, akan menjadi koridor penting. Kedua adalah berusaha sedapat mungkin kita cari informasi, kita cari berita, yang karena mereka yang tidak mensosialisasi, ya kitanya. Untuk mencari siapa yang paling lebih ringan bahayanya untuk kita jadikan sebagai alternatif ya. Nah, ini adalah forum seperti kita ini harusnya saling ta'awun satu sama lain, saling memberitahu siapa orang yang kira-kira lebih ringan bahayanya di masa depan Indonesia. Nah, paling itu yang real yang sekarang bisa kita lakukan sekarang karena yang berat-berat sudah tidak bisa sudah tentukan misalnya ini fulan ini fulan ini fulan, sementara yang kita lihat adalah hanya gambar, kemudian nomor, kemudian moto, dan berikutnya adalah paling berita desas-desus plus amplopnya. Nah, paling itu yang kita harus waspadai. Demikian jawabannya. Tidak Oke, ngomong. baik, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ya, saya kira tadi apa ya, trik-trik ataukah kemudian juga sebuah ya masukan buat kita bagaimana cara kita menyikapi kondisi saat ini. Memang ini ada beberapa yang masuk di chat juga, tapi kira-kira soal inilah bahwa sebenarnya uswah kita adalah Rasul ya, karena beliau tentu saja dengan berbagai kelebihannya. Dan kemudian oh ya oke, saya kira ini masukan aja. Ada yang lain lagi karena waktunya sudah jam 7:10. Kalau tidak, saya kira cukup. Kemudian terima kasih Ustadz. Ya, Ya. ini mau ditanggapi nggak Ustadz yang ini? Bagi Yang mana? kita, apakah ada Mas Toto itu karena kita tidak memenuhi syarat soal itu gitu. Ini kan soal bagaimana pribadi kita, apakah harus terjun, apakah tidak, kira-kira soal itulah. Ya. Kembali kalau kalimat mas tatotum itu adalah setelah kita berupaya maksimal. Oke.
kita tidak berupaya maksimal itu tidak disebut mastata'tum. Kita Hmm. berusaha dulu sejauh mana sampai kita ini mentok, nah bisa lagi baru mastata'tum. Nah, Ya. yang saya sebutkan itu harus diupayakan kalau kita memang ditakdirkan sebagai pemilik. Hmm. Gitu. Kalau kita dihadapkan nih mana nih kira-kira gitu ya, paling ya tadi kira-kira yang apa namanya paling manis bahasanya gitu kan. Hmm. Kemudian misalnya adalah orangnya apa ya tadi kalau orang umum ya paling ya tadi saya khawatir amplop aja itu yang jadi masalah. Ya tidak. Ya, Kalau ya. misalnya dia adalah ternyata dibaikin ya kan orang paling baik. Ahsin Hmm. ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbaiklah kamu pada manusia, kamu akan memperbudak hati mereka. Nah, itu kan jadi masalah zaman sekarang. Kalau kita dibaikin, jadilah kita loloh hati kita. Nah, Ya. khawatir itu. Nah, sementara itu yang kita pilih itu bukan karena itu, karena kebenaran. Kalau tidak, nanti terjadi pembiaran. Ya. Daripada pembiaran, maka ringankan sedapat mungkin. Seperti itu. Oke. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas tanggapannya. Saya kira ini ya introspeksi buat kita semuanya, kemudian kita bisa merencanakan ke depan seperti apa, kemudian juga pelajaran-pelajaran buat Islam, buat jamaah kita, buat ya organisasi kita lah untuk ke depan bagaimana cara kita menyikapi kondisi seperti ini dan kemudian juga kita menghadirkan benar-benar sosok-sosok yang bisa merubah, yang menguswahkan atau mungkin meneladani Rasulullah kira-kira gitu. Baik, sebelum ditutup, saya kira saya sedikit iklan dulu, iklan. Jadi kita akan ada muktamar. Jadi teman-teman, Bapak-Bapak Ibu siap siap untuk hadir di muktamar tentu saja ya. Muktamar kita tanggal 6 sampai tanggal 678 678 September. Jadi Sabtu sebulan lagi kita muktamar di Jakarta dan saya berharap bahwa ini muktamar juga memberikan dampak yang baik buat kita sebagai jamaah, sebagai sebuah pergerakan ke depan, dan menghasilkan banyak-banyak keputusan yang bermanfaat buat umat dan bangsa tentu saja ya. Kita tentu saja berharap bahwa muktamar juga berjalan dengan lancar. Di Jakarta, silahkan bersiap-siap untuk hadir di sana. Ustadz juga kita undang nanti pasti ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, oke baik. Terima kasih sekali. Saya tidak menyimpulkan banyak hal. Tadi saya sudah banyak hal yang bisa disampaikan. Tadi Pak Sekjen juga menyampaikan permohon maaf karena harus ada keperluan sebentar. Ternyata belum bisa balik. Dan kita bertemu lagi insya Allah di pekan depan, Jumat depan, di waktu yang sama, jam 6 sampai jam 7 kira-kira. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima kasih yang dari wabarakatuh. NTT. Izin lab, Ya, terima kasih yang izin dari Jawa lab. Yuk, Barat. Terima kasih yang Assalamualaikum. dari Oh, Palu ini. oh. Yang dari mana lagi? Dari Lampung banyak. Dari Semarang ini Pak Ferry. Assalamualaikum. Oke, salam. Aceh, Bengkulu. ada. Oke. Banyak lah semuanya ya. Oke, mangga. Bantul ini Bantul. Bantul mana? Oh, ada Bantul ya. Oke. Iya, Maluku Utara. Pak Jarwi Bandung Bantul. dan Maluku Utara Bandung. ya. Bandung ya, dan Bandung. Bantul. Ya, ya, ya. Ini sudah kakek Kang ini. Ber ya. Ya, Ya, sudah terima kakek. kasih. Kang Ferry di mana nih? Di Semarang atau di? Hah? Kebetulan di Jogja, sedang di Oh. Jogja. Oh, oh iya, iya, iya. Ini kan juga Iya. acara Triwati. Hadir Priuk. Nah, Priok ini. Cis. Nggak ada kameranya. Terus semoga ketemu lagi di muktamar juga semuanya. Amin. Ya. Oke, izin live ya. Oke, moga semuanya. Ini Pak Sekjen belum balik nih kayaknya.